Menatap ke langit. Soalnya di Markus 16 nomor 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Markus mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Setelah itu di dalam kisah 4, kisah 7:55, Stefanius dengan penuh Roh Kudus menatap ke langit dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Sama-sama di kanan, cuma yang satu duduk, yang satu berdiri. Yang mana yang betul, Bu? Iya, itu ayat memang kontradiksi itu. Yang satu duduk, Kontradiksi. yang satu duduk, yang satu berdiri. Kan bingung ya? Itu tadi kayak ada pertanyaan dari anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Halo Bu Jenny. Aduh, siap-siap Bu. Mana Ibu? Sabar Pak, ya. Selamat malam. Iya malam. Mana wajah Ibu? Ntar dulu Pak. Oke, siap. Biasa Pak, nggak pede, nggak percaya diri, ketemu orang ganteng soalnya. Oh, jangan begitu Bu. Ibu juga cantik kok. Dari suara, cara pernapasannya itu pasti Ibu ini orang cantik loh. Oh enggak, udah tua Pak. Kenapa? Tuh. Kan Udah saya tua, bilang kita kan. so tua. Tuh. So tua kita Pak, kita so tua. Oh, Ibu orang mana? Ibu. Ibu orang mana? Dari nama saya Jenny Teresia Manopo, kita dari Minahasa. Oh, dari Tinggal Minahasa di Jakarta. Manado dang ini. Iya betul. Iya, kalau Manado itu mereka itu Bu, kalau orang Manado itu mereka itu kalau perempuan semakin tua semakin cantik, laki-laki pun begitu, semakin tua semakin ganteng gitu? loh. Iya serius, luar Waduh, biasa. saya udah baru nongol ini, udah ada yang komen ini nih. Oh tidak apa-apa Bu, ya namanya begitu kan, mungkin mereka terpesona dengan kecantikan Ibu yang mungkin sudah berumuran, tetapi misalnya begini, Ibu mungkin umurnya itu kisaran 50, tetapi kecantikan Ibu itu seperti umur 30 tahun. Jadi mungkin mereka iri di bawah Bu. Jangan dengar mereka. Kalau saya itu tidak mau mendengar orang. Terlalu memuji. Tapi bukan terlalu memuji, saya itu iya. Begini Bu. Saya berbicara itu fakta Bu. Ibu kalau jelek saya turunkan. Ibu kalau jelek saya turunkan. Serius, karena Ibu cantik saya pertahankan. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Iya, silakan Bu. Ibu mau tanggapi saya punya tema atau mau bagaimana Bu? Silakan. Iya, itu saya tanggapi temanya. Oten bingung dengan Bible. Kenapa mesti bingung? Iya, jadi begini Bu. Kalau saya sih nggak bingung. Boleh Bu. Jadi kalau sistem saya di sini itu saya tidak suka berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Boleh? Kita buktikan? Boleh. Kalau Ibu tidak bingung? Oke. Tolong, Ibu punya Bible di situ? Bible digital. Oke, siap. Kita sama-sama buka Yohanes 14 nomor 1. Tapi Ibu ini baik loh, serius. Ibu salam kenal ya, saya di Ternate Bu. Oh iya, Yohanes 14 nomor 1. Wah, ini paling sering nih ayat nih. Iya, justru yang paling sering ini yang bagus kita kaji tuh. Soalnya saya cinta Yesus juga. I love you Jesus. Bapak Silakan yang baca, Ibu yang baca. Oke. Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, ada berapa yang harus kita percaya di situ, Bu? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sini ada berapa berbicara, yang harus kita percaya? 1. Wah, mana yang 1 itu? Coba baik-baik. Coba jelaskan. Ibu jelaskan, saya dengar. Ibu jelaskan saya. Iya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi ini merujuk ke dua pribadi. Iya, silakan. Jelaskan, saya dengar. Itu Ibu punya hak menjelaskan, saya siap mendengar. Jadi di sini dibilang janganlah gelisah, itu artinya percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ini ada kaitannya dengan Yohanes 14 nomor 2 sampai 6, yaitu ini ucapan Yesus di perjamuan terakhir, the last perjamuan, mau ditangkap dan disalib. Dia lagi menguatkan murid-murid
biar jangan takut karena murid-murid saat itu tuh lagi depresi, lagi high depression. Nah, ini soalnya ini yang di bawah ini udah pada kenal saya nih jadinya. Jadi Wih, high berarti ibu ini depression, sudah terkenal nih. Luar high biasa ya. depression rutin. Begitulah orang cantik, Bu. Jadi ibu Padahal tidak Pak, perlu orang yang dikejar padahal Pak ibu, Pendeta orang yang saya dikejar. udah ngelarang Sabar, Bu. saya. Pak Pendeta Iya, saya udah ngelarang orang saya jangan masuk ya, room orang kalau apologet dikejar itu cuma Islam. dua, Bu. Kalau orang yang kejar itu cuma dua saja orang yang dikejar. Yang pertama orang itu dikejar-kejar karena cantik, yang kedua orang itu dikejar-kejar karena hutang. Nah, kalau ibu kan ini cantik, Saya gitu. tidak dua-duanya. Saya tidak dua-duanya. Oh, tidak dua-duanya. Itu menurut ibu, tapi pandangan orang itu kan matanya berbeda-beda. Mungkin Iya, netizen saya melihat, ibu ini cantik sekali. iya. Tapi mereka mau Terserah. mengungkapkan itu mereka dengan penuh dengan kegengsian begitu kan. Silakan Iya, kita lanjut, Bu. terserah. Iya, Ya, terserah. Oke. silakan. Di dalam Jadi, Yohanes 14 nomor 1, janganlah mm-mm. gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di situ ibu mengatakan bahwa ada satu yang harus dipercaya, apa dua? Satu, Satu, siapa? Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa di sorga. Yang berkata di situ siapa? Bapa. Eh, yang berkata di situ Yohanes Allah, 14:1. Allah itu kan Bapa. Soalnya gini ya, soalnya gini Pak, Bapak ya. Saya kalau bilang Allah kadang-kadang disalahin. Itu Allah itu namanya Tuhannya Islam. Jadi saya suka di Oke, sini kita bilangnya ganti. Ya, ya, Bapa, sabar. Bapa. Jangan kita permasalahkan itu. Kita kembali kalau memang kita ganti Bapak. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Ku itu siapa? Bapa. Eh, Eh, coba ibu cari di dalam. Coba ibu punya digital di situ? Digital di situ? punya. Oke, ibu buka Google. Oke, buka Google, Bu. Buka Google. Ah, ibu buka Mhm. Google, ibu tulis di dalam Yohanes 14 nomor 1, ku itu merujuk kepada siapa? Sabar. Belum buka. Yohanes 14 ayat nomor 1 kan? Iya. Di Ku dalam kepada Yohanes Bapakku. 14, iya begini, Bu. Ibu tulis di Google, ya. Kataku, ibu ikut saya. Kataku, ibu tulis di Google. Kataku, coba. Kataku di dalam Yohanes 14:1 merujuk kepada siapa? Aduh, saya ini padahal udah dimarahin pendeta loh. Jangan lagi masuk ke room apologet muslim. Tapi saya ini memang bandel. Enggak apa-apa, Bu. Bilang pendeta salam dari saya saja. Ini Google yang ngomong ya Pak. Di Yohanes 14 nomor 1 merujuk ke Yesus. Nah, kenapa ibu bilang Bapak? Nah, Bapak dan Jangan aku lagi adalah sabar. Bapak dan Kenapa? aku adalah satu. Nah, oke, yakin. Yakin. Ya, buktikan. 100%. Buktikan. Oke. Di Yohanes 13 nomor 1 sampai Yohanes 14 nomor 31. Jadi Dibaca. karena bacanya kepanjangan Dibaca. ini. Yohanes 13 Ya, dibaca. nomor 1 sampai Yohanes 14 31. Jadi Ya, ini baca. Kan kita belajar saya- di sini. Kita metode belajar, Bu. Saya ini metodenya belajar, Bu. Oh, Saya belajar sama ibu. iya, Begitu. iya. Atau enggak gini Pak, saya kan udah buka digital, cuman atau Bapak yang bacain ya. Soalnya saya ini agak-agak muter-muter ini HP saya ini, lemot. Ya, berapa? Berapa? Nomor berapa? Tadi kan Yohanes 13 nomor 1. Yohanes 13 nomor Nomor 1. Oke. Sementara itu beralih dari dunia ini ke
iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuang yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus, membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya juga. Kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sampai nomor berapa saya bacakan, Ibu? Ya, sudah Pak. Terima kasih banyak Bapak Oke, sudah dibantu membaca. Lalu saya mau mencocokkan firman yang Bapak sudah baca tadi, ya dan amin. Silakan. Ini pada poinnya, pada kesimpulannya, ini lagi ngomongin siapa sih? Jadi ini lagi ngomongin tentang perkataan Yesus pada saat terakhir melakukan perjamuan dengan murid-muridnya, begitu. Jadi di sini Allah, Bapa atau Tuhan yang disembah Yesus itu yang kata ku, Yesus sendiri yang sedang bicara. Ku di situ Yesus lagi bicara sama murid-muridnya. Dia bawa nama ku, itu dia lagi ngomong ku itu dia merujuk ke dirinya sendiri. Sudah? Sudah. Iya, Bu. Jadi metode di tempat saya ini, Bu, metode belajar, Bu. Ya, Ibu mengatakan ku di situ merujuk kepada ini. Bibel Ibu saja saya ragu-ragu bagaimana kata-kata Ibu. Contoh, Bu, ya. Ini penjelasan bagi saya. Ini penjelasan bagi saya. Ibu dengar baik-baik, Bu. Kita ganti-gantian ngomong. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ, loading? Ada 2. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Kalau saya tanya sama ibu, saya tanya sama pendeta, itu pasti mutar-mutar dari mai laki sampai orang pung laki. Nah, sekarang kita tanya kepada Yesus. Nah, Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Oke, siap. Ibu jangan kemana-mana. Aduh. Enggak, Pak. Enggak, saya sambil dengar. Ada yang nyelip. Ada yang nyelip. Maaf. Ada yang nyelip di gigi. Habis makan soalnya. Oh iya. Di apa dulu? Di apa gigi itu? Ya. Ya, sabar. Sambil dengar, Pak. Saya, Pak. Soalnya ada yang nyelip. Habis makan daging ayam soalnya. Iya, enggak apa-apa. Saya tunggu saja, Bu. Paling bagus kita berhadapan mata supaya Ibu pegang Bible. Karena di sini metode kita belajar, Bu. Bukan kita berdebat, tidak. Oke. Soalnya kan gigi saya ini kan udah banyak yang rontok. Jadi kalau makan daging ayam suka ada yang nyelip tuh saya kesel gitu loh. Ya lanjut, Pak. Ya, makanya jangan makan daging ayam, Bu. Jagalah kesehatan, begitu. Ya, semoga saya doakan Ibu sehat selalu. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Ya. Amin. Soalnya makan tahu terus gak enak. Iya, baik. Coba Ibu fokus di situ. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus percaya kepada Bapa sebagai apa? Yesus mengatakan, baca Matius 11 nomor 25. Coba Ibu baca. Matius 11 nomor 25. Matius 11 nomor 25. 11 ya. 11 nomor 25. Saya baca ya, Pak. Iya. Di sini pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, pada waktu itu berkatalah Yesus. Jadi siapa yang berkata di situ? Nah, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur. Banyak nyamuk sih. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai.
tetapi Engkau nyatakan bagi Bapa Tuhan. Ya, siapa yang berkata di situ? Dia di sini aku berkata, tumben sih malam ini saya jadi agak lemot soalnya hadepinnya orang ganteng sih. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit. Yesus. Yesus yang berkata, ya Yesus berkata. Pada waktu itu berkatalah Yesus, jadi Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan, langit dan Bumi. berarti menurut Yesus siapa Tuhan Tuhan langit langit dan bumi? Bapa. Tuhan, Bapa. aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, berarti menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa. Bapa. Itu menurut Yesus benar. Kita harus mengikuti perkataan Yesus. Nah, kalau Yesus sudah berkata bahwa Allah Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, terus Yesus Tuhan di mana? Tuhan di surga. Oke, di mana tanya Yesus Tuhan di surga? Ibu yang cantik dan baik hati dan tidak sombong. Aduh. Mulai malam ini, teman-teman, Ibu Jenny Tersia Manopo haruslah rawat nginap di Komal saya. Ya. Iya. Harus rawat nginap. Iya. Ibu PST, Enggak, Pak, saya PST capek, Pak. ini. Maaf Pak, saya kalau dirawat inap terus terang saya capek, saya takut jarum suntik. Saya takut disuntik-suntik gitu loh. Soalnya tajam. Aduh. Ngeri saya. Tapi Ibu sudah punya anak. Udah malam ini aja deh saya, nggak usah dirawat inap, rawat jalan aja. Iya, Ibu sudah punya anak. Oh, udah banyak Pak. Makanya tuh saya bilang saya udah takut disuntik karena saya anaknya udah banyak, Katanya udah takut 5. disuntik, tapi anaknya banyak. Bagaimana Ibu ini? Oke. Makanya Kita Pak, kembali Bu, karena kita kembali ke topik. karena saya sudah kelelahan disuntik, makanya saya udah nggak mau lagi disuntik karena saya udah bosan disuntik. Oke, Ya, kita siap. kembali Bu. Ibu Oke. mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang di sorga, betul? Betul. Oke, carikan saya data. Saya berikan Ibu kesempatan untuk mencari data. Kalau ada bilang ada, kalau tidak ada bilang tidak ada. Ya, Ya. silakan Bu. Ya. Sabar. Saya tunggu ya, saya tunggu. Silakan. Angin malam di bulan Desember jadi saksi tapi agak susah ini Pak. Nggak, bentar kasih waktu ya Pak, nyari Nggak ayatnya apa-apa ya, susah saya ya. tunggu Ibu tenang. Soalnya saya bukan tunggu. pendeta soalnya. Iya, saya tunggu. Iya, Tenang Pak. saja, saya tunggu. Teman-teman dibantu tap-tap layar teman-teman, ya, dibantu tap-tap layar, ya. Ya, ternyata ibu ini berdekatan dengan saya. Saya di Ternate, ibu di Sulawesi. Ya, siapa tahu kapan-kapan kita ke Sulawesi bisa berjumpa dengan ibu. Kita Tidak Pak, saya posisi di Jakarta Pak. silaturahmi. Oh, kemarin Saya padahal posisi saya di di Jakarta baru pulang. Saya baru pulang tadi dari Jakarta loh. Saya hampir 1 minggu di Jakarta. Polo pa kita. Iya, bateraiku habis lagi. Aduh, baterai habis lagi. Aduh. Cas dulu, Bu. Cas dulu. Tenang saja. Saya tunggu Ibu. Malam ini spesial buat Ibu Jenny. Awal perkenalan kita, saya mau berikan pelayanan yang spesial buat Bu Jenny. Jadi santai-santai dulu. Detik-detik terakhir. HP saya juga lobet ini. Sabar, cas dulu.
Teman-teman dibantu tap-tap layar, jangan lupa love orange agar komar kita semakin diprioritaskan ya teman-teman. Saya butuh bantuan kalian love orange dan tap-tap layar teman-teman ya. Kasih kencang. Ya, di sini saya sama Ibu Jenny ini kami berdua ini metode belajar teman-temannya. Karena Ibu Jenny ini dari tutur katanya itu beliau orang baik, sopan, saya rasa begitu teman-teman. Maaf, ini konteksnya itu dengan masih bersambungan dengan ayat yang di atas atau saya nunjukin ayat di mana Yesus di surga gitu? Apa gimana sih ya? Tidak, tadi kan Ibu bilang di dalam tadi kan di dalam Matius 11:25 itu kan begini bunyinya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Saya tanya kepada Ibu, yang berkata siapa? Yesus. Yesus berkata mengatakan bahwa siapa Tuhan langit dan bumi? Yaitu Bapa. Kalau Bapa sudah menjadi Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana? Ibu mengatakan Yesus Tuhan di sorga. Nah, saya butuh data dari Ibu. Saya butuh dalil di mana Yesus Tuhan di sorga. Begitu, Bu. Karena kita ini, saya beragama Islam, saya punya kitab suci Al-Quran, Anda agama Kristen, Anda punya kitab suci Bible. Guna apa kita punya kitab suci? Agar ketika kita berbicara tentang agama, kita harus membuka kitab suci agar kita berbicara sesuai yang tertulis di dalam kitab suci. Begitu. Makanya saya tunggu. Ini saya ulang ya ayatnya, biar saya nggak salah ngomong, soalnya ya lumayan. Berarti tadi salah ngomong. Enggak, bukan salah ngomong. Saya tadi ngaku jujur, agak lemot saya malam ini. Oh, agak lemot. Ya. Pada waktu itu, ya saya jujur orang kalau lagi lemot. Oke. Ya, apakah Ibu mau revisi perkataan Ibu? Enggak, saya tetap di pendirian saya. Berarti tetap Yesus adalah? Iya, ini makanya saya ulang lagi supaya saya ini refresh. Pelan-pelan sayangku, aduh anak saya mau makan jadi pada ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Nah, di sini ini kalau saya baca di Matius 11:25, itu pada waktu itu Yesus berkata, "Bapa, Saida Kapernaum karena tidak mau bertobat." Lalu dia berdoa dan bersyukur kepada Bapa. Jadi ada bedah posisi ayat ini, aduh agak ribet ini pertanyaannya. Ini kemarin saya jawabnya pinter ya, karena sekarang kayak agak-agak susah ya. Tapi itu jawabannya. Iya, jadi di mana tadi yang Ibu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di sorga, saya minta dalilnya. Ada atau tidak? Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Oh iya, iya tadi itu pertanyaannya. Silakan, saya berikan Ibu waktu untuk mencari dalilnya sampai dapat. Bukan waktu 3 jam, 2 jam, tidak. Tapi sampai dapat. Gitu. Buat teman-teman Oten di bawah, buat teman-teman Kristen di bawah, Ibu Jenny naik ini, kalian bantu doa karena beliau juga ini niatnya belajar sama dengan saya juga, sama-sama belajar ya teman-temannya. Ibu ini orangnya sopan kok, gitu. Di Markus 16 nomor 19. Markus 16 nomor 19. Markus 16 nomor 19. Oke, kita baca teman-teman. Markus 16 nomor 19. Markus 16 nomor 19. Oke. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maksudnya? Ya itu jawabannya. Jadi di Markus 16 nomor 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah itu jawabannya Pak. Oke, di sebelah kanan Allah. Oke, yakin Bu? Yakin. Berarti
Ya, dengar ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan Bu ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu apa Bu? Duduk di sebelah kanan Allah. Nah, coba Ibu buka Kisah Para Rasul 7 nomor 55. Silakan. Kisah Kisah 7 nomor 55. Baca. Kisah Para Rasul 7 nomor 55. Tetapi Stefanus itu ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Pertanyaan Ya, saya itu. simpel. Yesus duduk apa berdiri? Menatap ke langit. Soalnya di Markus 16 nomor 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Markus mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Setelah itu di dalam Kisah 4, Kisah 755, Stefanius dengan penuh Roh Kudus menatap ke langit dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Sama-sama di kanan, cuma yang satu duduk, yang satu berdiri. Yang mana yang betul, Bu? Iya, itu ayat memang kontradiksi itu. Yang satu duduk, Kontradiksi. yang satu duduk, yang satu berdiri. Kan bingung ya? Itu tadi kayak ada pertanyaan dari anak muda. Pertanyaan dari anak muda begini. Maria itu kan di satu sisi tunangan, di satu sisi istri. Nah, itu kontradiksi banget. Memang kontradiksi sekali ini ayat. Memang bikin sakit kepala. Nah, Bu. Tapi apa silakan? Tapi karena saya Silakan. maaf Pak Ustadz, Ya. karena saya juga sering Jangan panggil Ustadz, saya bukan Ustadz, Bu. Saya bukan Ustadz, panggil loading saja. Saya bukan Ustadz. Oh ya, Silakan. maaf Pak Loading, karena ini pertanyaan sering diutarakan oleh Uni Rifah juga, Jonathan Mandar, jadi saya sudah ketemu jawabannya. Jadi silakan. konteksnya ini detik-detik Stefanus dilempari batu sampai mati. Dialah martir pertama. Sebelum mati dia dapat penglihatan langsung ke surga. Makanya dalam konteks ini adalah Allah. Melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi konteksnya ini detik-detik Stefanus waktu mau dilempari batu sampai mati. Dialah Stefanus martir pertama kali bagi pembelaan keimanan kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat sampai dia rela dilempari batu sampai mati. Itu jawaban saya. Oke, sudah Bu? Iya. Sudah. Tapi di sini fokusnya bukan di Stefanius, kan kita fokusnya di Yesus. Matius di Markus mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di Kisah Para Rasul, Stefanius melihat Yesus berdiri. Berarti di antara Markus dan Stefanius, mana yang betul? Yesus duduk apa berdiri? Bukan saya tanya, sabar. Bukan saya tanya bahwa Yesus itu Stefanius dilempar, Stefanius ditampar, digorok, di apa, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanyakan, Markus mengatakan bahwa Yesus itu duduk, sementara Stefanius melihat berdiri. Nah, mana yang betul? Kalau Ibu mengatakan dua-dua betul, berarti capek Yesus, Bu. Duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri. Sampai kapan? Coba. Nggak ada, maaf ya Pak, nggak ada capek lah Pak, kan dia Tuhan Pak, mana ada dia kenal capek. Mana yang betul menurut Ibu? Yang betul berdiri. Yang betul berdiri. Berarti Markus ini salah. Maaf, salah. Kontrol. Tidak boleh keceplosan. Ulang, kita kembali lagi refleks. Ibu, begini. Tarik napas dulu. Iya, tarik napas. Tahan 1 jam. Jangan. Oh, jangan. Iya. Bercanda, Bu ya. Saya baca lagi ya, Pak. Iya, saya baca lagi. Iya, silakan, Bu. Silakan. Kita pelan-pelan di sini, cuma kita berdua kok. Jangan takut, silakan. Saya berikan Ibu kesempatan untuk berbicara banyak. Saya suka mendengar, Bu. Serius.
Jadi jawaban saya dan tidak akan berubah. Jawaban saya dan tidak akan berubah yaitu Yesus sekarang di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Di Kisah Rasul 7 nomor 55. Jadi dia tetap duduk. Iya. Dia duduk, bukan berdiri. Iya. Coba pikir dulu baik-baik, masih ada waktu panjang kok. Berpikir dulu, gampang itu. Kalau di sebelah kanan dua-dua betul jawab di sebelah kanan, karena Markus mengatakan saya baca ulang nih. Markus mengatakan begini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebelah kanan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul tadi, Stefanius dengan penuh Roh Kudus, Stefanius ini penuh Roh Kudus loh, menatap ke langit dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti Markus dengan Stefanius ini kalau di sebelah kanan itu sama-sama benar, tapi Stefanius mengatakan berdiri, Markus mengatakan duduk. Karena duduk dan berdiri itu dua hal yang berbeda, Bu. Saya berikan Ibu kesempatan untuk mencari jawabannya. Saya tidak menekankan Ibu karena di sini Ibu punya waktu bebas, begitu. Saya berikan Ibu kesempatan lebih besar Saya lagi. nggak Silakan. usah, ya saya sudah nggak usah buka cari jawabannya lagi karena saya tetap pegang duduk. Artinya Sambil berdiri. enggak, duduk Apa? artinya ini duduk artinya sudah selesai tugas atau berkuasa atau beristirahat, sudah selesai. Jadi dia duduk, udah nggak berdiri lagi. Jadi ini konteksnya ada dua. Dia juga pernah berdiri, dia pernah duduk. Tapi karena udah selesai, dia duduk manis. Jadi udah selesai tugas. Jadi masa tugasnya, masa dinasnya udah kelar. Jadi dia turun dinas gitu kalau polisi ya. Kamu kemana? Mau kemana nak? Mau dinas mama. Kok kamu udah 2 hari di rumah aja? Iya mama, aku lagi turun dinas kan gitu kan. Nah ini Tuhan lagi turun dinas, lagi istirahat. Iya, oke. Tuhan turun dinas lagi istirahat. Ya, apa yang Ibu katakan itu saya bisa baca di mana, Bu? Kebetulan saya ada di depan laptop, biar saya buka. Apa yang Ibu bicarakan bahwa Yesus selesai dinas, Yesus itu duduk, setelah itu dia berdiri, di mana itu? Biar saya baca di sini, Bu, begitu. Silakan, Bu. Ya, Karena di sini saya metodenya belajar. Di mana itu? Di mana? Di Kolose 3 nomor 1. Kolose 3 nomor 1. Kolose 3 nomor 1. Kita buka, Bu, ya. Dan saya akui sama Ibu. Ini simpel saja, Bu, ya. Saya pengen tanya sama Ibu, Bu. Bu, yang di Kolose itu surat siapa, Bu? Wah, nanya surat lagi nih. Iya. Kata siapa itu di Kolose itu, Bu? Ya. Kolose surat siapa? Terus terang jawaban saya, surat Kolose adalah surat dari Rasul Paulus. Wih, luar biasa pintar, Bu. Nah, ini yang saya heran, Bu. Satu ayat ini, Bu. Mari kita baca sama-sama, Bu, ya. 2 Korintus 11 nomor 17. Ayat dari Paulus, teman-teman. Ini Ibu jujur luar biasa, ya. Coba baca 2 Korintus 11 nomor 17. Sabar ya. 2 Korintus 17. 2 Korintus, sabar, 17 Bu, ya? sabar ini. Oh, Bukan. ya. 2 Korintus 11 nomor 17. Oh, 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus 11 nomor 17. Terjemahan baru. Apa yang aku katakan?
Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu siapa yang berkata itu? Karena ini apa yang aku katakan akunya itu ahnya kecil, bukan ah gede, menandakan pangkatnya kecil. Kalau ah gede itu pangkatnya jenderal, yaitu Yesus jenderal. Karena ini ahnya kecil, ini yang ngomong pasti Paulus. Paulus. Ya. Oke, jadi ibu mau mengikuti perkataan orang bodoh? Enggak. Oh, janganlah begitu, jangan ikut. Saya tidak mau betul. Jangan ikut, betul, Bu. Jangan ikut. Berarti di Korintus tadi perkataan Paulus kan yang mengatakan Yesus duduk kan? Apa yang saya katakan sekarang, saya tidak mengatakannya sebagai orang yang berbicara atas perintah Tuhan, tetapi sebagai orang yang beriman sombong. Apa yang saya bicarakan, saya tidak membicarakannya dengan apa yang saya bicarakan sekarang, saya tidak membicarakannya sesuai dengan Tuhan, melainkan seolah-olah dalam kebenaran dan kehilangan bermegah. Pasal ini judulnya Paulus membela kerasaannya. Waktu itu ada resursi Paulus di Korintus dengan Paulus mereka bangun dengan Oke, saya tahu konteksnya. Saya sudah kenal konteksnya. Ya, Jadi ibu di sini punya hak ini menjelaskan. Paulus dia bilang orang bodoh itu dia kan rendah hati ya, dia nggak mau membanggakan dirinya. Jadi bukan berarti dia bodoh dalam segala hal ya. Jadi di sini ini Paulus ini lagi membela kerasulannya. Waktu itu ada rasul-rasul, waktu itu ya ada rasul-rasul palsu di kota Korintus yang nyerang Paulus. Mereka tuh bangga dengan silsilah mujizat dan gaya bicara. Jadi Paulus tuh jadi kesannya itu kayak ikut-ikutan bodoh gitu karena di depan mereka orang-orang pinter ini. Jadi dia juga sebutin penderitaan dan pengalaman penderitaan dan pengalamannya supaya jemaatnya gak ketipu gitu. Karena kan itu Paulus itu kan dia lagi di kota Korintus. Begitu. Tapi Paulus mengatakan bukan cuma dirinya loh, semua orang, Bu. Ibu percaya Paulus? Iya. Ibu percaya Paulus? Enggak. Percaya Yesus saya. Oh. Terus kenapa ibu kasih perkataan Paulus sama saya kalau ibu tidak percaya? Loh, itu kan tadi Bapak yang ngasih ayatnya. Kan saya baca Bukan, itu. tadi kan ibu lari. Tadi kan ibu mengambil, kita kan berbicara tadi masalah Yesus duduk apa berdiri. Akhirnya ibu mengutip di dalam 1 Kolose. Kolose perkataan siapa? Paulus. Kan? Iya. Terus saya kan maaf, saya kan digiring sama Bapak sampai ke bek kanan, bek kiri, akhirnya saya tendang masuk gawang. Bukan, karena sesuai tema. Kan tema kita Oten bingung dengan Bible. Saya pikir ibu bingung atau tidak? Tidak, saya tidak bingung. Dari pertama saya masuk, Oten bingung dengan Bible. Itu Oten nggak pernah baca Bible. Kalau saya tiap pagi baca, mau sekarang, tidur baca, bangun tidur baca. Oke, baik. Sekarang, setelah ibu membaca surat Paulus tadi, apakah ibu percaya kepada Paulus atau tidak? Percaya. Tadi ibu bilang tidak, sekarang percaya. Coba ulang baik-baik dulu. Coba ulang baik-baik. Maaf ya Pak kalau kata-kata saya salah ya. Tapi saya ini memang sifatnya saya punya karakter itu out of the box. You know, tidak masalah. What that mean out of the box? Iya, tidak masalah, Bu. Ibu mau di dalam box, mau di dalam dos atau mau di dalam Pandora. Iya, ibu mau di dalam box atau di dos atau dimanapun itu tidak masalah. Yang penting selagi ibu sopan di komal saya sangat menghargai ibu. Saya tanya sekali lagi karena metode kita sini belajar, Bu ya. Saya ini belajar, saya ini tidak tahu apa-apa, Bu. Saya mau tanya sama ibu. Ini sekali lagi biar saya catat loh. Saya catat dari tadi setiap ibu berbicara saya catat loh. Saya itu belajar, Bu. Saya catat. Saya catat, makanya saya pegang-pegang. Ini saya mau catat yang terakhir. Ibu percaya kepada Paulus atau tidak? Biar saya catat nih. Percaya. Oke, percaya teman-teman ya. Oke. Kalau begitu, coba kita buktikan kepercayaan. Karena saya itu orangnya, Bu, tidak berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Teman-teman, ibu percaya Paulus. Coba ibu baca 1 Korintus 4 nomor 10. Silakan. Saya sudah catat loh, ibu percaya Paulus. Silakan. 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4. Teman-teman dibantu tap layar, teman-teman. Love Orange. Dibantu teman-teman tap layar, kirim gift ya sama Pak Loding.
Iya, kalau Sama ada saya juga teman-teman boleh. kirim sama ibu juga teman-temannya berkat-berkat Iya, sedikit juga sama ibu. kalian itu kemana saya pergi diikutin. Tapi kasih saya lah apresiasi gitu dari kalian gitu. Kemana-mana saya Iya, pergi kamu ikuti. Tapi kamu tidak memberikan apa-apa terhadapku. Enggak gitu. Just kidding, cuma bercanda doang. iya, iya. Coba baca ibu. Heeh. Oh, kan jadi lupa. 1 Korintus 4 nomor 10, ya Pak. Iya bu. 1 Korintus 4 nomor 10, terjemahan baru. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami terhina. Nah, ini artinya ya Pak ya. Kalau saya baca konteksnya ini kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami terhina. Oke. Kami Jadi itu di sini merujuk kepada siapa? Kami itu merujuk kepada siapa? kami itu pengikut Yesus, murid-murid, Berarti Kristen. termasuk Paulus, termasuk saya. Berarti Kristen. Ya. Ini dalam artian bodoh, bukan bodoh cara berpikir, bukan. Ini Tidak, saya tidak tanya bodoh cara berpikir, Bu. Yang saya tanyakan di situ tidak tertulis bodoh secara berpikir, tidak. Begini, Pak. Ini bodoh bukan cara berpikir, tapi ini bodoh karena merujuk ke rendah hatian, humble, rendah hati, nggak sombong. Jangan mentang-mentang kamu pinter terus kamu ngaku dirimu pinter. Karena ingat, di atas langit ada. Sudah? Oke. Jadi di situ. Jadi gini, maaf, saya tambahin. Oke, silakan. Maaf, saya tambahin bahasa resminya. Karena tadi itu kan bahasa gaul saya. Kadang-kadang saya suka ngomong bahasa gaul supaya lebih kena gitu ya. Jadi begini, ini yang dimaksud kami dianggap bodoh karena kami pengikut Kristus. Tetapi kalian dianggap bijaksana karena kalian bersatu dengan Kristus. Kami lemah tetapi kalian kuat. Kalian dihormati tetapi kami dihina. Nah, ini konteksnya nih dalam berbicara humble, rendah hati. Iya, itu hak ibu menjelaskan seperti itu. Cuma yang saya pertanyakan, kami itu merujuk kepada Kristen. Iya, murid-murid Yesus kan Kristen, pengikut Yesus. Oke. Berarti Kristen bodoh.